Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mempelajari kembali limit fungsi aljabar dengan materi pokok limit tak hingga dengan perkalian akar sekawan. Baik anak-anak sekalian, misalnya ada sebuah contoh, tentukan limit x menuju tak hingga x kuadrat tambah 6x tambah 2 dikurang akar x kuadrat kurang 4x tambah 1. Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, poin 1 sampai dengan 2 ini akan kita gunakan tips dalam menjawabnya. Apabila bentuknya limit x menuju tak hingga ax kuadrat tambah bx tambah c dikurang akar bx kuadrat kurang bx tambah r, maka akan menghasilkan tiga jenis solusi. Yang pertama akan mempunyai solusi jika a-nya itu sama dengan b. Yang kedua, jika a-nya lebih besar dengan b, pasti itu hasilnya tak hingga. Dan yang ketiga, jika a-nya itu lebih kecil dari b, maka hasilnya itu min tak hingga. Jadi kalau memang modelnya seperti ini, kita langsung saja menentukan nilainya. Tapi kalau dia a sama dengan b, maka kita harus hitung kembali. Menghitungnya juga dengan hati-hati ya. Baik anak-anak, kita akan langsung dalam bentuk contohnya supaya anak-anak sekalian lebih paham. Tentukan nilai limit x menuju tak hingga dari akar x kuadrat tambah x tambah 2 dikurang x kuadrat kurang 4x tambah 1. Nah, di sini kan nilai daripada koefisien x kuadrat ini 1, di sini juga 1. Maka kalau seperti ini masalahnya, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan aturan atau sifat ataupun tips yang Bapak berikan tadi. Jadi langkah pertama adalah mengalihkan dengan akar sekawan. Mengalihkan dengan akar sekawan. Kalau di sini kurang, maka perkaliannya jadi tambah. Semua nilainya ini sama. Ini sama. Ya. Jadi modelnya seperti ini ya. Langkah kedua, kamu kalikan awal dengan awal, akhir dengan akhir. Jadi kalau hasilnya itu seperti ini. Karena di sini akar, di sini juga akar, maka akarnya habis. Tinggal nilainya x kuadrat tambah x tambah 2. Min dikali positif, hasilnya min. Kemudian ini juga karena akar dengan akar, akarnya habis. Sisanya x kuadrat kurang 4x tambah 1. Dan penyebutnya itu tetap sama, tidak ada perbedaan. Setelah itu maka kita kurangkan atau kita jumlahkan yang sejenis. X kuadrat dikurang x kuadrat habis. Min 6x kurang 4x. Jadi tambah ya 10x. 2 dikurang 1. Salam. Nah, kemudian penyebutnya juga tetap tidak ada perubahannya. Nah, selanjutnya kita membaginya dengan pangkat tertinggi. Pak, pangkat tertingginya kan itu x kuadrat. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Akar x kuadrat berapa? X kan? Jadi kalau di dalam akar x-nya itu menjadi kuadrat, kalau di luar akar menjadi x biasa. Nah, jadi apapun ceritanya pangkat tertingginya itu x. X ini kalau dimasukkan ke akar jadi x pangkat 2. Jadi kita pandang yang di luar akar ya. Jadi pangkat tertingginya x, maka semuanya ini dibagi dengan x. Kemudian x ini kan masuk ke dalam akar, yang tadinya x dimasukkan ke dalam akar menjadi x pangkat 2. Jadi semuanya dibagi x pangkat 2 yang di dalam akar. Ini base ya. Ini 0 ya. Jadi kalau kita hitung 10 akar 1 tambah akar 1 tetap ya 1 akar 1 ya, akar 1 tetap 1.
Jadi 1 tambah 1 2, 10 bagi 2 5. Gampang ya. Panjang Pak, ya langsung ini itu panjang, tapi pelan-pelan. Nah, bagaimana pula dengan rumus cepatnya? Ini ada rumus cepatnya. Kita buat rumus cepatnya. Nah, ini ya. Karena tadi di sini A-nya sama dengan P, ya sama ya. Kan ini bentuk umumnya. A-nya ini dengan P, kalau di sini 1, ini kebetulan 1. Kalau di sini 4, ini juga harus 4. Maka rumus ini kita B. B-nya berapa nih? B-nya di sini. Berarti ini ya, 6. Kemudian Q-nya di sini ya. Berarti ini min 4 ya. Jadi kalau kita masukkan, ini dia. 6 dikurang Q-nya min 4. 6 kurang 4 10 per 2. A-nya ini 1, 2 akar 1 2, 10 bagi 2 5. Cepet ya, cepet gampang Pak. Boleh aja kami nanti pakai rumus ini Pak. Kalau untuk ujian boleh, cuman untuk latihan nah kita pakai cara yang panjang ini. Supaya apa? Supaya terbiasa menganalisis masalahnya. Jadi nanti waktu Bapak kasih coba-coba atau contoh soal, silakan pakai 2 cara. Oke ya. Nah, contoh yang kedua. Nah, kita langsung jawab saja. Syaratnya apa Pak? Kita lihat dulu. Karena nilai A-nya di sini lebih besar dari P, maka pasti hasilnya itu tak hingga. Perlu dibuat sele-selenya lagi Pak? Gak usah, langsung saja. Nah, karena pasti yakin hasilnya ini nanti. Saya mau coba Pak, silakan coba. Pasti ini hasilnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga. Nah, kalau soalnya seperti ini, di sini lebih kecil daripada A-nya lebih kecil daripada P, maka hasilnya pasti min tak hingga. Masa Pak? Silakan coba. Nah, gitu ya. Artinya apa? Kalau kamu sudah tahu di sininya tidak sama, langsung tentukan saja hasil. Artinya apa? Supaya tidak memakan banyak waktu. Baik anak-anak, paham kira-kira ya? Sangat paham Pak, alhamdulillah. Bapak ini bertanya sendiri, jawab sendiri ya. Baik anak-anak. Nah, sekarang coba anak-anak contoh soal berikut ini, kira-kira jawabannya yang mana? Ini dilihat aja dapat kalau pakai cara cepat. Tapi Bapak mau kamu gunakan 2 cara ya. Khusus 1 soal ini aja masalah kita. Sisanya nanti akan ada latihan. Baik anak-anak. Ini saja penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.